Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua, sahabatku semuanya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini masih diberikan kesehatan serta kebugaran untuk berbicara di depan kamera ya, untuk membuat konten YouTube. Bahwasanya di sini saya ingin memberi jawaban ataupun sedikit keterangan daripada subscriber yang bertanya. Beliau memberi soalan, kenapa pilih kerja di Malaysia, kenapa tak pergi Jepun, ke Singapura, Taiwan, ataupun Eropa gitu ya. Sebetulnya semua itu kalau menurut saya itu semua sudah rezeki. Memang Allah sudah gariskan rezeki saya di Malaysia. Jadi bukan pasal milih negara mana yang saya nak kerja ya. Sebab gini loh ceritanya sahabat. Dulu sepulang daripada Malaysia tahun 2011 saya pernah break sebentar, berhenti ya, tidak kerja di Malaysia. Masa itu saya rehat di kampung dalam 3 tahun. Dan saya buka usaha, buka kedai handphone, buka cetak foto gambar, cetak foto dari handphone, terus kursus komputer, melayani orang-orang buat proposal atau semua lah pokoknya ya. Saya dekat dengan orang-orang pemerintahan sini ya, kampung. Jadi saya ada buka mengetik dan pokoknya buat surat-surat menyurat apa semua ya. Tapi tak menjadi. Lepas itu saya pergi berniat untuk pergi daftar kerja ke Korea. Akhirnya saya ambil kursus selama 6 bulan, kursus bahasa Korea. Tapi sekarang ini yang saya ingat cuma annyeonghaseyo, kamsahamnida, terima kasih. Jika muasahago menikah, kamu hari ini makan nasi apa kalau tak silap. Kalau untuk baca tulisannya masih boleh lagi sahabat Korea itu. Hangul Korea. Jonen Bejo Santoso Eso, nama saya Bejo Santoso. Jonen Indonesia Iso, saya berasal dari Indonesia. Tapi memang tak ada rezeki sahabat. Sebab harus melalui tes. Setiap bulan 6 itu tes, namanya IPS Topik Test yang diadakan di Jakarta ya dulu. Tahun 2014 saya tes, sudah kursus 6 bulan. Dari peserta 32.000 seluruh Indonesia itu waktu itu kan. Cuma yang diambil kelulusan itu 2.400 saya ingat lagi. Jadi 32.000 peserta yang nak pergi kerja dekat Korea itu yang diambil cuma 2.400. Bayangkan sahabat. Masya Allah. Dari pengorbanan waktu sekolah bahasa itu, kursus bahasa 6 bulan, belum lagi banyak sekali lah. Itu memang tak ada rezeki. Rezeki saya menandakan berada di Malaysia. Lepas itu Covid semalam tuh kan, pandemi Covid-19. Saya di Malaysia Covid dapat 1 tahun itu baru balik ke Indonesia. Sebab sudah 2 tahun saya tak balik. Saya akhirnya putuskan untuk balik selepas daripada Malaysia membolehkan para pekerja asing ataupun yang berada di Malaysia itu warga asing untuk balik ke negara sendiri, balik. Tapi di kampung dah lepas raya lah itu, tak dapat masuk Malaysia sebab ditutup lagi. Lepas itu saya coba daftar nak pergi kerja dekat US. Sudah kursus bahasa orang putih, yes no yes no yes, thank you, what's your name, apalah semua sudah ini. Tapi memang tak ada rezeki, tak dapat lulus juga. Padahal teman-teman kawan-kawan saya yang trip yang pertama itu sudah pergi, sudah bekerja di sana. Jadi yang trip yang kedua saya berserta kawan-kawan itu semua tak lepas. Lepas daftar pergi kerja US itu saya cari visa nak pergi Paris, Eropa. Peserta 11 orang, yang dapat cuma 7 orang, yang 5 tak dapat termasuk saya. Tak ada rezeki. Lepas itu saya dikasih kabar kawan saya bahwa Malaysia sudah boleh masuk. Tapi kena
Kalau saya kan di Indonesia sudah hampir 2 tahun, permit kerja saya sudah mati. Yang pertama itu mati, saya balik belum lama disambung, lepas itu mati sekitar 7 bulan lah. Saya tak sampai 2 tahun, sekitar 1 tahun 7 bulan ya. Yang 7 bulan itu mati. Akhirnya saya telepon majikan, apakah boleh diuruskan. Majikan telepon pihak kerajaan Malaysia Immigration, katanya boleh, tapi dengan menggunakan paspor baru dulu masuk Malaysia. Akhirnya saya masuk Malaysia lagi hingga ke hari ini. Begitulah ceritanya. Mungkin rezeki saya memang ada di Malaysia, bukan suatu pilihan. Kalau memilih itu memang manusia itu bolehnya memilih kerja yang gajinya lumayan, tetapi nak buat macam mana lagi kan. Kalau memang rezeki kita berada di Malaysia, syukuri saja apa adanya sahabat. Lagipun di Malaysia itu senang, mungkinlah lebih senang dibanding di negara lain. Mungkin dari segi bahasa, kan dari bahasa itu boleh katakan sama lah. Sekarang budak-budak sekarang pun udah boleh paham kan. Sebab budak-budak sekarang pun udah tengok dekat TV. Kalau dekat Indonesia ini dekat Upin Ipin kan. Kalau di Malaysia banyak sinetron-sinetron Indonesia masuk kan. Yang kedua, banyaknya keturunan daripada warga Malaysia sendiri itu banyak sekali keturunan dulunya daripada Indonesia. Dari Bugis, Banjar, Minang, Jawa dan lain sebagainya pokoknya kan. Dari situ nampak sekali kultur budayanya pun sama gitu loh sahabatku semuanya. Itu senangnya. Dan Malaysia itu dengan Indonesia, kalau bagi saya ya, yang sudah lama di Malaysia itu 11-12 lah. Kesehariannya, apa yang dimakan, bahkan di kawasan Johor, di Batu Pahat Johor itu, di sana ramai orang yang berketurunan Jawa. Dari makan, bahasa ngomongnya pun Jawa, ada kenduri, pokoknya sama lah. Kalau buat majelis, ada yasin, tahlil, apa semua tuh lah, membuat seronok, membuat betah, membuat senang. Malaysia memang susah dilupakan, cari kerja pun senang di sana, banyak kawan, banyak sahabat. Pokoknya cara kita bercanda, cara kita bergaul, cara kita berpakaian itu 11-12, mirip serupa dengan orang Malaysia ya. Pokoknya dari kulit kita pun hampir sama, mata, hidung, rambut kita, apalagi sama-sama muslim tuh loh sahabatku semuanya. Begitu kalau menurut saya. Jadi semua itu tergantung daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak munafik, pasti akan memilih pekerjaan yang gajinya jauh lebih besar, lebih baik kan. Seperti juga orang Malaysia, beliau ini memilih gaji yang lebih besar. Mungkin mereka ada sijil, ada pendidikan yang menjanjikan kan, sehingga mereka tidak mau kerja di kebun, mereka kerja di kilang, ada yang jadi guru besar, jadi pokoknya macam-macam lah. Selagi banyak kemudahan untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, kenapa kita tidak ambil? Tetapi jika kemudahan itu dan kesempatan itu tidak ada, syukuri yang kita dapat. Mungkin gitu aja konten saya, lebih kurangnya mohon maaf.